Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Culas Joker yang akan mereview beberapa saham sesuai dengan request Sobat Joker Trader. Ada terdapat 14 list saham yang cukup menarik buat saya akan review. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang menyukai dengan ulasan saham ini, juga bisa share ke teman-temannya supaya lebih menyebar kembali untuk edukasi saham selengkapnya ya. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi IHSG masih sesuai dengan skenario yang merupakan pola head and shoulder, di mana posisi head and shoulder sudah mencapai area target demand di 6511. Dan posisi hari ini close di 6524 dengan low yang sangat mendekati posisi demand. Area gap sudah ditutup dan saya pikir potensi masih cukup lanjut. Jika area ini mampu bertahan, saya pikir seindahnya komposit membentuk area base dulu. Jika IHSG membentuk area base cukup kuat dan potensi, saya pikir akan kembali lagi menuju area 6700. Namun jika area tersebut tidak cukup kuat, potensi lanjutan bisa mencapai area 6389 sampai 6358 yang merupakan area demand. Secara MACD saya pikir sudah sangat cukup kuat penurunannya dan saya pikir momentum distribusi masih lanjut terlaksana. Secara pola moving average yang saya pakai hari ini, ada moving average 50 dan 200 mengindikasikan pada time frame 2 jam IHSG sudah patah tren ya. Kemungkinan besar akan menguji area MA 200-nya. Namun kalau kita lihat secara MA pada time frame daily, posisi MA 50 masih cukup jauh, yaitu pada range 6263. Bagi teman-teman yang ingin melakukan buy on weakness, bisa memaksimalkan potensi penurunan IHSG dengan melirik emiten-emiten terbaik untuk dilakukan pembelian ya. Baik, saham pertama yang akan saya review ada saham Dian di sini. Posisi Dian akan mencoba break, saya pikir mencoba break pola downtrendnya yang cukup besar yang bisa mencapai terletak pada range area 100 ya. Dan posisi sekarang masih bergerak di area rentang supply and demand-nya. Dan posisi terakhir itu demand terdekat di 83 sampai 81. Selama dia mampu mendekati area tersebut, saya pikir momentum untuk bullish masih cukup besar. Kecuali dia patah tren di bawah 76 ya. Secara pola saya pikir kemungkinan besar akan membentuk pola cup and handle. Apakah bisa terjadi? Saya pikir melihat dari volume akumulasinya masih tidak cukup valid. Tetapi potensi masih cukup ada. Secara MA 50 dan MA 200, MA 200 bisa teman-teman jadi patokan untuk buy on weakness dan bisa kita jadikan sebagai area support. Secara MACD juga sudah mengindikasikan golden cross dan volume akumulasinya sudah sangat cukup bagus. Dengan volume distribusi yang hari ini cukup kecil, saya pikir tidak terafiliasi dengan volume akumulasi di 27 Oktober ya. Momentum saham Diandra masih cukup bagus dan teman-teman bisa lirik. Selanjutnya ada saham ESIP di sini. Posisi ESIP membentuk pola hammer dan teman-teman sudah bisa melirik ya. Teman-teman sudah bisa melirik dengan area entry yang terdahulu itu ada di 69. Secara pola MACD sudah melakukan bullish divergence dan saya pikir momentum penguatannya sudah cukup kuat. Target lanjutan untuk taking profit mencapai area 114. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ESIP bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Di sini untuk entry buy on weakness saya pikir bisa mencapai area 90 sampai 81 ya. Secara MACD juga sudah cukup bagus. Saya pikir momentum untuk saham ESIP selanjutnya cukup besar. Selanjutnya ada saham BGTG. Potensi BGTG di sini memang lagi menguji area support trend line-nya. Dan di sini posisi support trend line-nya bergerak pada range area 166. Posisi cukup besar, memang dia tidak mampu menembus area
resisten secara MA50, namun di sini juga tepat di MA200 sebagai area supportnya. Support terdekat teman-teman bisa lihat di sini ada area base. Teman-teman bisa menilik 171 sampai 165 untuk entry. Secara supply di 213 sampai 206 teman-teman bisa pertimbangkan untuk lakukan sell on strength. MACD juga sudah mengindikasikan akumulasi, tetapi volume akumulasinya tidak cukup valid. Potensi lakukan buy on weakness masih cukup besar selama dia tidak patah tren atau tidak patah melewati area supportnya di bawah 165. Selanjutnya ada saham pola lanjutan yaitu NPGF ya. Pola lanjutan ini masih cukup bagus, dia masih bergerak di posisi demand. Pupuk digital satu ini memang masih cukup sideways, berbeda dengan pupuk yang satunya adalah SAMF. Posisi masih bergerak di base demand, saya pikir masih sangat menarik untuk kita tradingkan. Selama dia tidak patah di 103, teman-teman bisa memilih untuk lakukan entry secara bertahap. Target lanjutan penurunan saya pikir bisa mencapai area 93 jika dia mampu breakout dengan volume kuat di daerah 99. Target profit pertama bisa mencapai area 120 sampai 117 yang merupakan area supply-nya. Secara MACD saya pikir sudah signifikan melakukan akumulasi, namun volume akumulasi harian tidak cukup bagus. Selama MACD-nya mengarah ke atas dengan golden cross, posisi MACD yang cukup bagus juga menandakan MPGF seharusnya sudah bisa dilirik. Selanjutnya ada saham Icon. Icon di sini membentuk pola bullish, bearish channel dengan posisi yang cukup bagus, dan pada time frame kecil sebelumnya saya melakukan review, dia membentuk pola inverted head and shoulder. Posisi breakout masih cukup sama di area 106 sampai 104. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry ketika posisi breakout. Target profit bisa mencapai area 117 dan 123 untuk lanjutan supply-nya. Secara MACD juga cukup bagus, saya pikir potensi untuk bullish sangat kuat untuk saham Icon. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham True. Posisi saham True masih cukup bagus, dia bertahan di area base sesuai dengan gambar yang kita berikan di rentang di 168 sampai 151. Ketika posisi True breakout di posisi 151, teman-teman harus siap-siap cut loss. Tetapi jika posisi dia break di atas 168, saya pikir potensi bullishnya cukup kuat. Namun lagi-lagi akan diuji di angka 203. Secara MACD memang dari sisi akumulasi sudah mengalami pengurangan. Jadi kita harus patut berhati-hati jika dia mampu melewati area 151, maka potensi lanjutan bisa mencapai area open IPO-nya di 135. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham ASA. ASA di sini sesuai dengan review lama, dia membentuk potensi swing low break, dan posisi terakhir dia membentuk swing low break, dan kemungkinan besar akan menguji hal yang sama ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ASA bisa mempertimbangkan sesuai dengan pola skenario yaitu swing low-nya. Dan posisi swing low terakhir saya pikir bisa mencapai area 2940 sampai 2900. Secara MA50 sebagai landasan kita bisa jadikan sebagai support, dia bertahan di area tersebut. Namun jika MA50 tidak cukup kuat, saya pikir area swing low untuk menguji area demand-nya bergerak pada range harga 2940 sampai 2900. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ASA bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun secara MACD saya pikir sudah sangat signifikan distribusi. Saya pikir WNC dulu menjadi langkah terbaik untuk saham ASA ke depannya. Namun jika area 2900 itu mampu jebol, maka potensi lanjutan bisa mencapai area 2720 sampai 2620 untuk target penurunan. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham LPKR, salah satu saham properti. Posisi sekarang sudah masuk area entry. Bagi teman-teman yang belum sempat entry di saham LPKR, bergerak pada range 153 sampai 149. Namun jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area base di bawahnya di 134 sampai 132. Jika potensi dia membentuk base di area 153, maka potensi lanjutan saya pikir bisa membuat pola cup and handle.
Namun jika pola cup and handle-nya batal, saya pikir lebih berpotensi membentuk double bottom. Jadi saya pikir harap kita melihat dulu bagaimana potensi kedepannya di saham LPKR, apakah bentuknya melakukan cup and handle atau double bottom. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham perkapalan. Ada Temas di sini. Posisi Temas memang menguji area cup and handle-nya dengan breakout di 338 sampai 332. Hari ini hanya di 340 dan tidak cukup tembus. Volume akumulasi yang cukup kurang saya pikir menjadi indikasi perlawanan di saham Temas. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 318 sampai 3110 untuk entry. Namun jika area 310 ini jebol, maka target lanjutan penurunan bisa mencapai area 290 sampai 280. Secara target MA50 bisa kita jadikan support, itu bergerak pada range harga 293, tidak jauh beda dengan posisi demand. Secara MACD sudah menandakan dead cross, saya pikir momentum distribusi sudah kuat. Dan patut diingat saham perkapalan ini menunjuk posisi harga komoditi baik CPO, oils, timah, nikel, dan batubara. Ketika posisi saham atau emiten berdasarkan harga komoditi itu koreksi, saya pikir momentum saham perkapalan tidak cukup kuat. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham BUMN. Ada Pegas di sini. Posisi Pegas sebentar lagi akan melakukan golden cross secara MA50 dan MA200. Namun secara target yang sudah kita lakukan, melakukan pembelian di 1045, sudah mencapai area target taking profit di taking profit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan membentuk area base di target profit keempat itu di 1515. Secara MACD sudah menandakan dead cross dan distribusi, dan saya pikir momentum untuk koreksi sehat sangat tepat dilakukan di saham Pegas. Potensi penurunan saya pikir bisa mencapai area demand di 1280 atau di 1165. Bagi teman-teman yang tertarik bisa WNC dulu untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham BBCA yang sudah melakukan stock split. Posisi sekarang sudah lanjut meretest area demand-nya sekali lagi di 7.400 sampai 7.325. Jika posisi demand ini cukup tertembus, saya pikir potensi lanjutan bisa mencapai area 6.800. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk melakukan buy on weakness secara bertahap. Secara MACD sudah menandakan ingin distribusi. Jadi saya pikir momentum untuk buy on weakness teman-teman bisa dapatkan di saham BBCA ke depannya. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham BUMN, Bank BTN. Posisi Bank BTN secara target Fibonacci sudah mencapai area targetnya di 1840 di 3618. Bagi teman-teman tertarik untuk saham BBTN bisa mempertimbangkan area demand ini. Saya pikir bergerak di range harga 1635 sampai 1580 untuk entry buy on weakness. Potensi saya pikir membentuk cup and handle ya, jika dia mampu bertahan di area base demand-nya. Secara MA50 dan MA20 juga bergerak mendekati area demand. Namun patut diingat secara MACD sudah menandakan ingin distribusi dengan volume akumulasi sudah sangat kecil hari ini. Potensi penurunan di minggu depan atau di esok hari bisa dilakukan, dan saya pikir teman-teman yang ingin entry di saham BBTN bisa WNC dulu untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada Bank Aku Laku atau Bank Neocommerce. Bank Neocommerce di sini posisinya membentuk base di area supply di 1420 sampai 1395. Target profit pertama kita masih sama di 1650 dan target profit kedua di 1890. Jika teman-teman tertarik untuk melakukan pembelian buy on weakness di saham BBYB ini, berpotensi saya pikir berbentuk inverted hand and shoulder, namun di posisi right shoulder-nya tidak cukup bagus dan tidak selebar dengan left-nya, namun masih berpotensi saya pikir. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area demand sekarang untuk lakukan entry. Secara MACD memang mengindikasikan melakukan akumulasi, namun posisi akumulasi sudah mengalami pelemahan dengan ditandanya dua distribusi di 2 hari yang terakhir. Jadi saya pikir momentum masih sama di saham BBYB untuk taking profit pertama dan kedua.
Dan bagi teman-teman yang belum entry, sudah diberi kesempatan di posisi demand sekarang. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham IPO, baru IPO ya. Ada saham Kuas. Kalau kita pada ambil time frame kecil, posisinya tidak cukup bagus ya. Kita harus melihat di posisi low-nya hari ini di 234. Selama dia tidak membentuk lower low baru, saya pikir momentumnya masih cukup kuat. Low kemarin itu di 234 dan low hari ini di 234. Jika dia tidak membentuk lower low baru, teman-teman harap bisa meminati saham Kuas. Namun jika dia membentuk lower low baru, misalkan dia di posisi 230 atau di 228 ke bawah, teman-teman harus hindari dulu untuk saham Kuas. Tapi dari sisi volume transaksi dan akumulasi, saya pikir volume distribusi hari ini sudah cukup kecil. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan area 234 saja untuk entry ya. Lakukan buy on weakness. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham WAPO. Ada saham kopi Arabica ya. Perusahaan eksportir pertanian yang baru saja kita temui bersama dan cuannya sangat-sangat luber. Sesuai dengan review kemarin di grup channel Sobat Joko Trader, saya memberikan info kepada saham ini sangat menarik. WAPO teman-teman bisa entry di 76 sampai 70 dan posisi akumulasi hari ini sudah sangat besar ya. Hampir arah hari ini, tetapi tidak diberi kesempatan untuk arah. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham WAPO, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk lakukan buy on weakness saja ya, di rentang range yang sama di 76 sampai 70. Hari ini dia tidak mampu melewati MA50 dan MA200 yang merupakan pertanda dari moving average-nya. Secara MACD sudah menandakan akumulasi dan saya pikir momentum untuk saham WAPO kedepannya masih cukup ada. Area yang akan diuji saya pikir cukup besar di sini. Ada area supply dan benar dia tidak mampu menembus ya. Supply-nya bergerak di range harga 98 sampai 96. Dengan high hari ini adalah di 96. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area entry di bawah saja ya, untuk melakukan resiko yang cukup rendah. Selanjutnya ada saham Antam untuk tambahan teman-teman. Antam posisinya di sini akan menentukan buy on weakness-nya bergerak di range harga 2250 atau di 2130. Di posisi saham emiten nikel atau emas hari ini memang sudah cukup koreksinya. Dan saya pikir untuk dilakukan buy on weakness sangat cukup ketika dilakukan bertahap. Money management sangat penting bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Antam ke depannya. Secara MACD masih menandakan ingin distribusi dan saya pikir momentum untuk mendapatkan posisi harga murah cukup besar di saham Antam. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham ITMG. Sesuai dengan prediksi, harga call yang sudah cukup melonjak dan target penurunannya sudah cukup bisa kita lihat ya, ada area gap demand di sini 2000 di 21.850. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk lakukan buy on weakness di area tersebut. Namun jika dia memang akan menguji area demand-nya di 17.000, saya pikir potensinya masih cukup ada. Karena harga call hari ini masih cukup mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mempertimbangkan untuk entry di saham Indi. Sebentar lagi akan mendekati area resisten become support di 1715 sampai 1695. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Atau bisa menunggu di area 1500 sampai 1520 yang merupakan area demand terdahulunya. Pakai money management yang terbaik selama saham batubara yang melakukan koreksi yang cukup sehat. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham pupuk digital yang sudah saya review dan sangat sering di grup Sobat Joko Trader. Hari ini mengalami kenaikan cukup pesat di 11%. Target profit di 1110 sampai 1095. Target profit kedua di 1200 dengan area gap potensi di 1750 sampai 1720. Bagi teman-teman yang sudah entry, saya pikir sudah cukup cuannya dengan pemberhentian area support berdasarkan bearish channel di mana pola pattern ini tidak cukup pantas
sebagai pola yang sering memberikan cuan yang sangat lebar. Dan jika teman-teman menemukan pola pattern seperti ini, jangan ragu-ragu untuk menentukan area base untuk entry. Dan posisi sekarang Sobat Joko Trader sudah floating profit. Yang terakhir ada saham mainan atau toys. Toys di sini sudah break reversal wedge pattern dan masih bertahan atau membentuk base di 194 sampai 185. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness ya di saham toys. Secara MACD sudah menandakan ingin golden cross dan saya pikir momentum yang tepat saham toys untuk terbang sudah cukup kuat. Target profit di 230 bagi teman-teman yang tertarik. Secara target Fibo, jika dia mampu melewati area high-nya di 268, maka targetnya bisa mencapai area 333. Bagi teman-teman yang tertarik, sekali lagi bisa mempertimbangkan untuk entry dan cari area entry yang terbaik. Dari Sobat Joko Trader mempertimbangkan area 198 untuk break bullish dan sebagai area support entry itu di 185. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan ini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga review hari ini dapat memberikan cuan untuk esok hari dan teman-teman bisa mempelajari secara seksama. Saya ucapkan terima kasih.